Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali lagi bersama halaqah mu'alaf kita, masih dalam edisi bagaimana mu'alaf kita akan bercerita tentang pengalaman pahit mereka ketika masuk Islam. Dan masih dalam edisi mu'alaf keturunan Cina, yang sekarang kita akan sama-sama dialog dengan Bapak Aki, ya. Jadi assalamualaikum Pak Aki. Jadi Pak Aki ini adalah mu'alaf kita yang masuk Islam di bulan Oktober yang lalu. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang istiqomah di Pondok Pesantren Al-Hadid, yang nanti akan bercerita pada kita bagaimana pengalaman pahitnya ketika beliau akan masuk Islam, supaya bisa menjadi penyemangat kita, ya, agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sengaja kita tampilkan di Laboratorium Sains Kristologi ini 2 kali halaqah mu'alaf edisi pengalaman pahit mu'alaf ketika masuk Islam. Kita dialog dengan para mu'alaf-mu'alaf yang masih keturunan Cina. Ini pesan khusus kami yang tidak tersirat lah gitu ya, untuk saudara-saudara muslim kami yang ada di etnis Uighur di Cina sana. Jadi secara tidak langsung inilah salah satu bentuk kampanye kami ya, untuk mendukung dan mensupport mereka agar tetap semangat dalam membela Islam. Jadi Islam tidak terikat oleh suku, bangsa, ras ataupun warna kulit. Islam adalah Islam ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah jadi Islam semuanya bersaudara. Jadi inilah yang akan kita pesan yang akan kita sampaikan secara tidak langsung untuk saudara-saudara kita. Baik Bapak Aki, mungkin Bapak Aki bisa menceritakan kepada pemirsa sekalian bagaimana salah satu pengalaman baik Pak Aki ya, yang katanya sempat bercerita pada kami, sempat beliau itu merasa putus asa dan sempat mau bunuh diri, betul ya Pak Aki ya? Iya betul Pak. Ya, jadi mungkin diceritakan prosesnya. Ini Bapak Aki ini asalnya dari Ketapang ya, di Kalimantan Barat ya, masih etnis Cina Melayu ya. Nah, kemudian beliau nanti akan bercerita sama kita bagaimana pengalamannya. Mungkin silakan Pak Aki diceritakan apa yang memotivasi Pak Aki dari Kalimantan kemudian sampai ke Pulau Jawa ini. Waktu saya di Kalimantan itu kan banyak orang Cina, banyak agama Konghucu, agama Islam nggak begitu banyak ya. Nah, nggak gitu umum lah. Ya, nggak umum ya. Konghucu sama Kristen yang banyak. Yang paling banyak Konghucu sama Cina ya, sama Kristen ya. Kristen. Jadi saya pikirnya kan di sini agama Islam di sana nggak gitu, orang nggak gitu pandang itu. Ya. Terus saya pikir saya niatnya mau masuk Islam, tapi di sana kan katanya Islam nggak gitu ya, baik. Perhatikan orang. Jadi karena di sana Islam minoritas, sedangkan Pak Aki ini udah ada keinginan masuk Islam ya, nggak mungkin berdiam diri di sana ya. Iya, dari kedua juga di sana kalau kita orang Cina mau masuk Islam mungkin ada satu kayak tirai gitu. Iya betul. Ada dihalang ya, dihalangin. Terus aku pikir gini, bagus kita nyebrang Jawa aja. Ke Pulau Jawa ya. Soalnya saya pernah dengar kawan bilang kalau di Jawa Islam lebih banyak lebih banyak ya, mayoritasnya lebih maju ya. Jadi berkembang ke sana lebih bagus. Baik. Jadi yang memotivasi Pak Aki hijrah dari Kalimantan Barat ke Jawa itu harapannya karena memang sudah ada ketertarikan masuk Islam, cuma nggak mungkin masuk Islam di sana, akhirnya kemudian nyebrang ke Pulau Jawa dengan harapan supaya bisa mendapatkan tempat atau apapun gitu ya, supaya bisa masuk Islam gitu ya. Betul, gitu. Baik. Kemudian sampai akhirnya gimana perjalanannya? Perjalanannya gini, waktu saya kan nyebrang dari Kalimantan lah. Iya. Saya sampai sini kan nggak punya teman, saudara nggak ada ya. Terus saya kan cuma bawa pakaian itu kan. Jadi nekat ya dari hanya untuk masuk Islam, nekat cuma ikut kapal teman aja gitu. Waktu saya ikut dia sampai pelabuhan Semarang. Sampai di Semarang ya? Iya, sampai Semarang itu saya tidur di sana. Kalau pas
Pas itu kapal mau dijual, suruh tolong kamu jaga sebentar. Ya, ya. Nah, sampai tidur di sana loh. Tapi di kapal itu mau jual itu kan banyak apa, Guru Semarang orang bilang itu memang itu bilangnya ulo. Banyak ulo itu kan ya dibilangnya orang penganggur lah ya. Cuma dia nggak gitu kentara, itu dia ulo juga curi juga dia, pencuri juga dia. Iya. Nah, jadi pakaian saya nggak perhatikan itu, terus barang-barang saya diambil dia semua. Oh, dicuri gitu ya? Dicuri sama KTP apa? Habis semua. Ya, nomor-nomor itu saya yang kawan-kawan dulu saya ada hubungan apapun ya di Kalimantan ya, hilang. Oh, karena HP juga ikut dicuri ya? ya? Cuma seharian pakaian aja, baju aja. Cuma baju di badannya loh? Ah, di badan itu ya. Terus saya di sana pikir ada 2 hari ya di sana, besok 2 hari itu ada teman apa itu biasa datang pelabuhan bongkar barang itu, supir itu agak sudah kenal berapa. Karena dia bilang gini aja, sekarang kamu di sini apa nggak ada, coba ikut saya. Nah, dia kan orang Jogja. Dia bawa saya kamu ikut saya ke Jogja. Oh gitu, dari semalam diajak ke Jogja. Jogja, dia bilang, aku nambah Jogja, saya mau di mana? Saya bilang, coba kalau kamu mau ingin masuk Islam, nanti saya bawa kamu ke Jogja. Jadi saya mau tidur di mana? Nggak apa, kamu tidur di apa? Masjid dulu di Padang. Gitu. Ya. Terus tapi dipikir, ya lah, coba lah. Pokoknya nasib sudah gini ya, jadi orang tanggung gitu ya, sekalian lah. Saya terus ikut supir itu ke sini. Iya. Di Jogja di mana waktu itu? Jogja itu kan di sana. Terus saya bilang, oh Jogja gitu rame. Saya mau ke mana? Terus dia bawa saya ke ini, Parangtritis ini. Oh, Parangtritis, pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini dia bilang, di sana ada masjid, ada apa katanya? Itu supir itu sama yang ada jaga masjid itu teman. Oh begitu. Dia bilang, aku bawa kamu ke sana. Dia ngomong sama jaga masjid. Sama yang jaga masjid itu ya. Terus dia tolong nih orang terantar dia bilang. Bantu dia kan mau belajar Islam di sini. Iya. Ya kalau bisa apa kan, kamu ajak dia lah gitu. Iya. Terus gitu, saya di sana kira-kira 4 hari 5 hari. Waktu itu saya kan uangnya cuma tinggal sedikit, jadi untuk hal makan tiap hari habisnya. Habis waktu itu habisnya tinggal cuma 5.500 aku. Jadi ini mana bisa tahan 2 hari 3 hari. Terus aku pun keluar dari counter itu jalan kaki. Saya tuh nggak ada tujuan kemana, nggak tahu kemana gitu ya. Nggak tahu kemana, nggak ada arah apa lagi. Jadi pikiran nggak kacau. Terus saya pikir jalan-jalan, terus sampai daerah apa itu? Ya. Jadi dalam penelusuran kami, Pak Aki ini jalan dari Parangtritis karena dia tidak tahu wilayah DIY, sampailah masuk ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kalau memang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Parangtritis itu di Kabupaten Bantul, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, jadi jalan kaki nyebrang masuk ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul, ya. Nah, terus akhirnya di sana ngapain setelah jalan kaki? Itu berapa jauh jalan kaki? Saya pun nggak tahu lagi. Pokoknya pikiran saya pun udah bingung. Gitu ya. Terus aku jalan-jalan itu di pinggir jalan tuh, saya lihat banyak pohon. Pohon itu saya kira, lebih baik saya cari pohon satu yang bisa untuk tahan itu. Mau ngapain? Gantung diri. Oh, sama mau bunuh diri? Jadi bisa tahan cari pohon itu kuat gitu. Dia punya cabang itu yang bisa kuat, bisa tahan. Kan saya pakai itu celana waktu itu kan ada sabu apa itu. Itu kan kuat itu. Saya pikir tadi dia punya cabang itu kan pohon kan. Jadi tadi saya ikat. Saya gantung itu. Pas waktu itu ketemu satu ibu itu pulang. Dia nggak pulang dari mana? Kelihatan saya, dia tanya saya, kamu di sini mau apa? Aku bilang, saya pun
bingung tak mau jawab bagaimana. Tapi waktu itu sudah disiapkan talinya. Tadi udah ada sudah. Oh, tinggal dimasukin tinggal kepala. Ikat dulu kan, tinggal buat gitu kan, sudah naik ke atas. Tapi keburu ketahuan ada warga yang itu itu. Terus dia bilang, ini tadi mau buat apa? Dia tanya aku. Iya. Semalam juga aku bilang jawab aku sebetulnya bukan orang sini, bukan pengurus sini. Saya bilang saya sih sekarang langsung putus asa, mau pikiran saya pikir udah mau habis nyawa di sini aja. Terus ibu larang, ibu itu bilang jangan, kamu ya. Dia bilang kan nyawa kamu kalau nggak sayang, dia bilang. Dia bilang sama saya, kau agama apa? Punya agama enggak? Aku bilangnya, saya nggak tahu. Dia jawab, saya bilangnya, bukan saya pikir agama sekarang Bu, saya pikir bagaimana saya bisa cepat habis nyawa saja. Dia bilang jangan. Dia tanya saya, ibu itu pun baik tanya saya, kamu makan belum? Aku bilangnya belum. Dia bawa saya ke rumah dia kan. Terus dia masak nasi kasih saya makan, dia panggil polisi, ponakan dia bilang itu. Dia panggil aparatnya. Aparat itu. Dia bilang ada orang mau bunuh diri. Coba kamu orang datang ya, kasih nasihat, bawa dia kemana gitu. Ya. Jadi saya pun aku bilang gimana ya, terserah ibu lah kamu mau ke. Terus itu datang polisi sama RT. RT kan dekat juga rumah dia, kasih tahu juga. Jadi RT pun bilang jangan, katanya kamu harus sayang nyawa, jangan. Jadi terus diajak saya makan nasi lah. Pas nggak lama polisi datang. Yang bapak itu gimana dia bilang. Terus dia bilang jangan gitu katanya. Terus mau nggak kamu sekarang ini aja, kamu tujuan mau mana? Aku bilangnya sebetulnya saya sekarang bingung juga. Mau cari kerja, kita nggak kenalan. Ya kan? Sekarang saya mau hidup, pakaian apa, uang saya semua dihabis, udah KTP itu nggak ada. Terus ini, polisi bilang gini aja, coba kamu jangan cari hidup, cari mati. Lalu coba aku cari tempat buat kamu. Terus dia bilang gini aja, kamu kan pengen juga belajar masuk Islam kan? Nanti saya coba cari tempat yang pesanan yang mau nampung kamu. Pertama dia pikirnya mau buang saya ke itu percumbuhan itu orang tua itu. Iya. Itu kan nanti jompo ini ya. Percumbuhan itu kan. Dari sana nggak mau terima, katanya di sini bukan nggak ada orang belajar itu agama. Cuma terima orang tua aja. Terus polisi kan tanya-tanya kan, belakangan tanya berapa tempat ya, kalau nggak salah ada 3 atau 4 baru punya sama Pak Ustaz begitu loh. Ya baik. Ya jadi pemirsa sekalian, sampai akhirnya saya lanjutkan ceritanya. Jadi memang saya dihubungi oleh pihak kepolisian ya, dari Polsek Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang menyatakan ada seorang orang tua yang terlantar yang mau gantung diri ya tanpa identitas. Nah kemudian bingung mau kemana, diselamatkan warga karena sudah mau posisinya mau gantung diri, tapi kemudian dia bilang bahwa bapak ini mau belajar agama. Nah, kemudian dibawa ke saya. Setelah ketemu sama saya lihat, ini kok bapak ini masih keturunan Cina. Iya, begitu. Aslinya mana? Beliau cerita dari Ketapang. Ya. Kemudian akhirnya sampai kemudian agamanya apa? Beliau sampaikan bahwa agama saya Kristen. Kemudian bapak apa niatnya mau masuk Islam, mau belajar Islam? Iya, saya mau masuk Islam, belajar Islam. Nah akhirnya alhamdulillah kemudian bulan Oktober tanggal 21 ya Pak ya kita syahadatkan ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ikut program rehabilitasi akidah dan akhlak di Pondok Pesantren Al Hadid 2
Jadi dan alhamdulillah bisa sekarang subhanallah ya, sudah beberapa kali tampil di acara Laboratorium Sains Kristologi. Jadi itulah pengalaman pahit Bapak Aki ya, mualaf keturunan Cina kita. Hanya gara-gara dari kerinduannya untuk belajar Islam, mengenal Islam dari tempat asalnya yang di sana itu minoritas Islam, kemudian harus pindah ke Jawa dengan harapan di Jawa ini banyak Islamnya, tapi kemudian diuji sama Allah, ya, diuji sampai di Semarang ya kan, kemudian barang-barangnya, pakaiannya semuanya dicuri orang, hilang, kemudian sampai dibawa ke Jogja oleh temennya, ditinggal di masjid di Parangtritis, kemudian sampai sudah bingung mau kemana lagi, jalan kaki dari pantai Parangtritis ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul itu jauh, jauh sekali ya. Jalan dalam kondisi sudah ngeblank ya, tidak ada tujuan dan sebagainya. Akhirnya ya itu tadi, dalam keputusasaannya beliau memutuskan untuk bunuh diri. Tapi alhamdulillah Allah sayang sama Bapak Aki, Allah tahu niatnya tulus untuk menemukan Islam, akhirnya kemudian diselamatkan ya. Kemudian lewat perantara warga yang melihat, kemudian ditolonglah sampai akhirnya alhamdulillah memang rezekinya pondok pesantren Al-Hadid, pondok pesantren mualaf kita, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Bapak Aki usianya sudah 78 tahun ya, alhamdulillah tetap istiqomah di sini. Insyaallah minta doanya para pemirsa sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah. Pelajaran yang paling berharga adalah sungguh bersyukur kita yang Islam dari lahir ya. Ya, jadi ikhwah fillah yang ada di rumah yang Islam dari lahir, bersyukur alhamdulillah ya, tidak perlu repot-repot, tidak perlu ada cerita pengalaman pahit ya kan, harus pindah dari rumah sebatang kara, kemudian kehilangan semuanya sampai akhirnya mau bunuh diri hanya karena gara-gara mau menemukan tempat untuk belajar Islam. Masya Allah, jauh dari Ketapang, Kalimantan Barat sampai ke Gunung Kidul di pondok pesantren Al-Hadid. Tapi itu tadi, Allah punya hidayah, Allah punya rencana, siapapun tidak bisa merubah takdir, bahwa alhamdulillah sampai sekarang Pak Aki ini insya Allah dalam pembinaan kita supaya menjadi mu'alaf yang istiqomah di jalan Allah. Demikian barangkali itu yang sedikit pengalaman pahit yang dirasakan oleh Pak Aki selama jadi Islam, dan alhamdulillah sekarang yang dirasakan manis Pak ya. Ya, kan rasanya tenang. Alhamdulillah lebih tenang ya, karena memang Islam memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah, insyaallah hati menjadi tenang ya. Terima kasih Pak Aki. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada ikhwah fillah sekalian. Mohon maaf lahir batin, kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.